Langkah hukum ini menurut saya hanyalah akal-akalan belaka dari PDIP untuk tetap mempersoalkan terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Padahal mereka sudah kalah dalam sengketa pemilu yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Langkah hukum ini akan sia-sia, akan kandas di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Dewan Pimpinan Pusat PDIP melalui kuasa hukumnya yang diketuai oleh Profesor Gayus Lumbun telah mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam Pilpres 2024. Gugatan diajukan pada tanggal 2 April 2024 lalu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Sahabat, Gayus Lumbun sebelumnya meminta penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih ditunda, sekalipun gugatan perselisihan hasil pemilu yang diajukan paslon 01 dan 03 telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi KPU tetap lanjut menetapkan paslon 02 sebagai pemenang Pilpres 2024. Sekarang dikabarkan PDIP merubah tuntutannya, yaitu meminta agar MPR membatalkan pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Langkah hukum ini menurut saya hanyalah akal-akalan belaka dari PDIP untuk tetap mempersoalkan terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Padahal mereka sudah kalah dalam sengketa pemilu yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, sikap PDIP ini juga menurut saya kembali menunjukkan sikap yang ambigu terhadap hasil Pilpres. Sebelumnya, paslon 03 Ganjar Mahfud telah mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran dan mengucapkan juga selamat bekerja sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi ternyata setelah kalah di Mahkamah Konstitusi, PDIP mengajukan gugatan yang dia sebut sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Nah, sahabat, saya berkeyakinan gugatan ini akan kandas di PT UN. Kenapa? Karena jelas-jelas yang diajukan oleh PDIP ini sebetulnya adalah sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu itu sudah diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Pemilu. Bila kita lihat dalam pasal 466 Undang-Undang Pemilu, menegaskan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,
keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota. Kemudian dalam pasal 467 ditegaskan juga bahwa Bawaslu sesuai tingkatannya menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tersebut. Nah, permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU yang dipersoalkan. Kemudian penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan. Kemudian kalau kita lihat lagi sahabat, dalam pasal 469 Undang-Undang Pemilu juga diatur bahwa keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota legislatif, dan penetapan pasangan calon. Nah, artinya untuk sengketa-sengketa yang disebutkan tadi, bila keputusan Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Dalam pasal 471 diatur bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu ke PT-UN dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana diuraikan di atas telah digunakan. Pengajuan atas gugatan TUN dilakukan paling lama 5 hari kerja setelah dibacakannya putusan Bawaslu. Pemeriksaan di PT-UN ditetapkan paling lama 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Nah, putusan PT-UN bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Bila sudah ada putusan TUN, KPU wajib menindaklanjuti putusan PT-UN paling lama 3 hari kerja. Nah, sahabat, begitu pengaturan sengketa proses pemilu dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, kalau kita cermati aturan di atas, jelas gugatan PDIP ke PT-UN sudah lewat waktu. PT-UN tak lagi berwenang mengadili sengketa proses pemilu terkait penetapan Gibran sebagai cawapres. Apalagi sengketa hasil Pilpres juga sudah diputus Mahkamah Konstitusi dan KPU pun sudah mengeluarkan penetapan pasangan 02 sebagai pemenang Pilpres 2024. Tapi memang sebagaimana disampaikan oleh ketua tim PDIP di atas, sepertinya PDIP berusaha mencari celah hukum dengan mengatakan bahwa gugatan ke PT-UN ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, onrechtmatig overhesdat. Pastinya tim hukum PDIP menegaskan bahwa ini bukan sengketa proses pemilu, tetapi gugatan TUN biasa dengan menggunakan dasar kewenangan PT-UN mengadili sengketa terkait penerbitan keputusan TUN dalam hal keputusan KPU tentang penetapan Capres dan Cawapres 2024. Nah, pertanyaannya kemudian, mungkinkah celah hukum ini digunakan? Bagaimana potensi kemenangannya? Sahabat, memang PT-UN sudah memeriksa gugatan, tetapi masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atau proses dismisal, yaitu tahapan awal untuk memastikan apakah formalitas gugatan yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan. Tapi menurut saya, upaya hukum ini akan kandas di PT-UN. Bagaimanapun, gugatan yang diajukan PDIP
adalah sengketa proses pemilu, yaitu terkait penetapan pasangan calon peserta pemilu. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 470 Undang-Undang Pemilu tadi, memang secara umum PT UN berwenang memeriksa sengketa terkait keputusan pejabat tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang ini memberikan pengertian keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Namun sahabat, dalam proses penegakan hukum ada asas hukum umum bahwa aturan khusus meniadakan aturan hukum umum atau lex specialis derogat legi generalis. Nah, sengketa TUN dalam Undang-Undang PT UN adalah aturan umum. Namun terkait sengketa TUN bidang pemilu, yaitu sengketa proses pemilu, sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu sebagaimana pasal-pasal yang tadi kita sebutkan. Maka dengan demikian, para pihak dan pengadilan tentunya harus mengenyampingkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TUN dan harus mempedomani pengaturan sengketa TUN secara khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Lagi pula, kalaupun PT UN menyatakan berwenang mengadili gugatan ini secara formil, akan terbentur pada mekanisme yang juga telah diatur dalam Undang-Undang PT UN, yaitu terkait pengajuan keberatan administratif dan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan. Undang-Undang PT UN mengatur kewajiban bagi pihak yang merasa dirugikan atas keluarnya sebuah surat keputusan TUN untuk mengajukan keberatan administratif terlebih dahulu sebagai syarat formal untuk dapat mengajukan gugatan TUN. Kalau keberatan administratif kepada pejabat berwenang tidak diajukan, pengadilan TUN akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau NO. Nah, begitu juga halnya dengan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan TUN. Hanya dapat dilakukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan TUN dikeluarkan atau diketahui oleh pihak yang mengajukan gugatan. Kita tahu SK penetapan KPU tentang penetapan Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2024 telah dikeluarkan dengan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 pada tanggal 13 November 2023. Nah, Pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN tegas menyebutkan bahwa gugatan TUN dapat diajukan dalam waktu 90 hari sejak dikeluarkannya keputusan TUN. PDIP mengajukan gugatan pada 2 April 2024 ke PT UN. Nah, kalau kita hitung sejak tanggal 13 November 2023, artinya gugatan tersebut diajukan sudah lewat tenggang waktu yang diatur, yaitu telah melewati 90 hari kerja sejak tanggal 13 November 2023. Dengan demikian, jelas gugatan pasti akan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun sahabat, putusan tidak dapat diterima tersebut adalah kemungkinan kedua. Kalau PT UN konsisten dengan asas hukum bahwa aturan khusus mengenyampingkan aturan umum, maka seharusnya PT UN menyatakan tidak lagi berwenang memutus gugatan tersebut. Sekalipun sudah masuk proses dismisal, bukan berarti PT UN berwenang memeriksa gugatan dimaksud. Karena pemeriksaan pendahuluan barulah tahapan pemeriksaan atas formalitas gugatan.
belum lagi menyangkut substansi gugatan, termasuk belum mempertimbangkan soal kewenangan PT UN dan tenggang waktu gugatan. Saya kali ini sepakat dengan pendapat Dr. Denny Indrayana yang menyoroti langkah PDIP tidak lagi relevan lantaran sudah ada keputusan MK. Denny mengatakan putusan MK yang telah menolak seluruh gugatan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD telah memberi kekuatan hukum pada keputusan KPU untuk menetapkan pemenang Pilpres sebagaimana dikutip oleh Kata Data pada 25 April 2024 lalu. Menurut Denny, sesuai dengan norma hukum, seharusnya tidak bisa membatalkan hasil Pilpres melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan demikian hanya menghadirkan gerakan moral, bukan legal, kata Denny. Lebih jauh dia mengatakan, bila PDIP masih ingin memperjuangkan hasil Pilpres 2024, akan lebih baik bila dilakukan dengan langkah politik. Salah satunya, langkah yang dapat diambil adalah menggulirkan hak angket di DPR. Tapi sahabat, sebagaimana kita tahu, entah apa sebabnya, sampai saat ini tidak ada satupun partai yang kembali menyinggung-nyinggung soal hak angket. Padahal sebelum-sebelumnya betapa getolnya PDIP, PKB, dan beberapa partai yang lain akan mengajukan hak angket ini. Kembali kepada langkah PDIP dengan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara tadi, saya kembali menegaskan bahwa langkah hukum ini akan sia-sia, akan kandas di Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena lemah sekali dasar hukumnya. Saya akan lebih setuju kalau misalnya PDIP betul-betul konsisten untuk kembali mengajukan hak angket di DPR. Karena memang itulah satu-satunya jalan yang tersisa kalau memang ingin memperjuangkan soal-soal kecurangan pemilu yang selama ini terus digembar-gemborkan oleh PDIP. Nah, sahabat, demikian dulu catatan hukum kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Jumpa lagi pada edisi berikutnya. Salam.